Baik, adik-adik sekalian, di sesi ini kita akan berbicara tentang satu tema yang menarik, yaitu tentang rencana pemasaran. Nah, rencana pemasaran ini adalah bagian daripada bisnis yang tentu sangat menarik bagi kita ya. Apalagi kita mengenal ada marketing, ada selling ya. Marketing itu adalah memasarkan, selling itu adalah menjual. Untuk jangka pendek tentu adalah selling, adalah menjual. Untuk jangka panjang adalah marketing. Baik, kita akan lihat ya adik-adik sekalian. Nah, bagaimana lalu apa beda di antara kedua hal ini. Adik-adik sekalian rahimallah, yang pertama kita akan lihat bahwa tema kita di hari ini adalah rencana pemasaran dan keterampilan menjual. Bisnis itu ada dua pada dasarnya. Memasarkan, yang kita kenal dengan marketing. Yang kedua adalah menjual, selling gitu ya. Jadi kita selalu mengatakan ada sales gitu kan, ada marketing ya, dan ini menjadi menarik. Nah, adik-adik sekalian, titik berat konsep penjualan itu adalah pada produk ya, penjualan dan promosi, keuntungan dari volume penjualan. Lalu yang kedua, titik berat konsep pemasaran itu kebutuhan konsumen, pemasaran, terpadu, keuntungan melalui kepuasan konsumen. Nah, ini melanjutkan bagaimana makalah kita yang di sebelumnya, yaitu tentang jasa dan produk, kira-kira gitu. Jadi keuntungannya melalui kepuasan konsumen. Nah, adik-adik sekalian, inti dari marketing atau pemasaran adalah memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Sehingga marketing itu selalu saya katakan bahwa kalau bicara marketing, ya, marketing pemasaran itu bicara adalah kekuatannya pada merek. Ya. Jadi kekuatannya pada merek. Kalau selling, kalau penjualan kekuatannya ya pada penjualannya saja. Ya. Tapi kalau ini branding produk. Kenapa orang suka sebuah produk? Ya karena kekuatan kelebihan dan berbagai macamnya pada produk tersebut. Hadirin sekalian rahimallah. Nah, rencana pemasaran. Nah, pertama adalah penentuan dan pemilihan sektor dari area pasar. Contoh sektor apa? Perdagangan industri. Nah, saya selalu katakan sama adik-adik, adik-adik hobinya apa sih? Mau dagang apa sih? Nah, itu harus ditentukan dulu sektornya. Sektor kuliner kah, perdagangan pakaian atau apa, atau ATK, alat tulis dan berbagai macamnya. Tentukanlah kira-kira hobinya apa kira-kira. Lalu kemudian menentukan kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan. Tentukan kira-kira. Maka selalu kita dapat survei, seberapa puas Bapak, dan berbagai macamnya. Jadi apa yang Bapak inginkan. Saya masih ingat di awal-awal COVID ya, dan itu ketika semua travel tertutup ya, saya diminta banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, terutama dari Traveloka dan berbagai macamnya. Dia sampai-sampai tanya, Bapak nanti kalau selesai COVID ini kira-kira mau kemana, kira-kira negara mana mau dikunjungin, kira-kira. Nah sampai-sampai begitu, dan itu sehingga mereka bisa bikin ya kira-kira apa pemasaran dan produk dan berbagai macamnya. Sama juga seperti ada beberapa jasa misalnya, dia tanya, Bapak pingin apa kira-kira dan berbagai macamnya. Jadi harapan itu menentukan, dan sehingga mereka akan memberikan fasilitas yang lebih bagus untuk sebuah perusahaan. Lalu kemudian membuat profil calon konsumen, dan itu penting sekali calon konsumen kita ini. Nah, saya termasuk orang kira-kira semenjak muda saya membidik dua konsumen saya. Yang pertama adalah konsumen kuliah, mahasiswa, dan yang kedua adalah konsumen perumahan. Nah, ini menjadi menarik, kelasnya berbeda-beda loh, Dek. Konsumen kuliah itu dia punya uang terbatas tapi dia ingin bergaya tiap hari. Dan ini tentu kita harus jualannya ya jualan yang harganya standar ya. Nah, beda dengan kelas perumahan yang kira-kira mereka punya budget yang nggak besar, mereka yang paling penting adalah kelasnya adalah barangnya branded, barangnya bagus, tapi juga harganya juga murah. Jadi segmentasi ini menjadi sangat penting sekali bagi saya. Lalu kemudian yang keempat adalah memilih pasar sasaran, individu atau khusus atau segmentasi. Nah, tergantunglah adik mau pilihnya apa kira-kira gitu kan. Apalagi sekarang kita punya generasi milenial ya, generasi Gen Z dan berbagai macamnya ya. Jadi ini menjadi penting sekali kira-kira. Mau segmentasinya siapa kira-kira gitu. Khusus ya seperti Pak Indra cerita tadi, orang kuliahan atau ibu-ibu ya, atau perumahan dan berbagai macamnya, itu harus disesuaikan. Lalu yang kelima, menentukan jenis strategis pemasaran dalam persaingan produk. Orientasinya pada kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jadi apa yang mereka butuhkan ya. Kalau musim hujan butuh payung, butuh jas hujan. Kalau lagi musim sekolah, nah butuhnya baju-baju sekolah. Kalau Agustusan, nah butuhnya adalah aksesoris Agustusan. Kalau mau lebaran, nah butuhnya baju lebaran. Jadi itu
ada apa, tergantung kebutuhan. Jadi saya senang sekali itu kalau tiap-tiap segmentasi itu saya selalu menyiapkan kebutuhan-kebutuhan itu. Nah ya. Lalu kemudian orientasi kualitas. Nah, kualitas ini menjadi penting ya. Untuk bisa bertahan itu orang melihat kualitas. Jadi itu luar biasa. Orang bela-belain beli satu merek tertentu karena memang kualitasnya bagus. Nah, gitu ya. Kenyamanan, ya nyaman ya. Lalu kemudian kecepatan, harus cepat, apalagi zaman sekarang media sosial sekarang orang generasi milenial itu generasi yang pingin instan, cepat dan berbagai macamnya, nggak pingin lola dan berbagai macamnya ya. Lalu kemudian inovasi, harus ada inovasi. Lalu kemudian status dan inovasi ini menjadi menarik. Jualannya itu aja makanannya. Saya menarik, ada satu warteg, ya tiap hari itu menunya berbeda-beda. Orang kira-kira datang lagi ya? Datang. Tapi kalau tiap hari makanannya gitu-gitu aja kira-kira, orang nggak mau juga. Jadi harus inovasi lah kira-kira gitu ya. Lalu kemudian status dan gengsi. Nah, ada orang belanja itu karena gengsi loh, Dek. Karena status ya. Contoh misalnya seperti Bintaro Plaza dengan Pondok Indah Plaza, Pondok Indah Mall. Beda nggak kira-kira kelasnya? Beda. Jadi kalau bawa uang sekitar 1 juta, di bawah 1 juta ya nggak apa-apa, pergi di Mall Pondok Bintaro dan berbagai macamnya kan. Rata-rata teman-teman mahasiswa. Saya juga dulu gitu juga kan kira-kira. Ya. Tapi kalau kemudian ke Pondok Indah, nah rata-rata pakaiannya di high branding dan berbagai macamnya. Jadi ada memang kelas-kelas khusus. Nah ini menjadi penting sekali bagi saya. Kamu beli di mana sih? Ya, padahal barangnya kadang-kadang mirip juga. Saya banyak juga kadang-kadang ketemu pengrajin-pengrajin itu dia mengatakan, Pak ini saya pasok ke toko A Pak di mall ini bla 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 dan berbagai macamnya. Ini harganya 400 Pak, tapi sama Bapak saya jual sekian-sekian. Ini sisa dari mereka Pak gitu, karena mereka mau ambil. Jadi pada dasarnya ya memang mahal itu ya kita membayar apa gengsinya itu kan. Jadi ya sudahlah. Kalau saya mah gaya hidupnya nggak usah beli gengsi deh, kasihan kadang-kadang beli gengsi. Ada begitu banyak orang jatuh miskin karena hanya ingin gengsi kira-kira, hanya ingin kelihatan kaya gitu ya. Jadi saran saya janganlah kemudian belanja karena status dan gengsi. Kadang-kadang kasihan sendiri. Hampir semua riset menunjukkan bahwa ada banyak orang jatuh miskin gara-gara ingin kelihatan kaya. Jadi sederhana sajalah. Sederhana itu tidak mengurangi harga diri kita. Lalu kemudian teknologi. Nah, teknologi ini menjadi sangat penting sekali, ya kan? Tapi ada juga orang tidak bisa bermain teknologi. Saya ketika apa ya pandemi awal ya, itu kan kalang kabut. Kenapa? Semua nota-nota belanja saya di situ tidak ada tercantum nomor telepon toko. Jadi bayangin kira-kira hampir semua Tanah Abang, Jatinegara, Pasar Pagi semuanya enggak punya itu. Ya. Mereka takut dikerjain orang. Nah, tapi setelah pandemi semuanya butuh mencantumkan nomor handphonenya. Ya, dicari di Google nggak ketemu dan berbagai macamnya. Nah, teknologi itu menjadi sangat penting ternyata. Ya, jadi luar biasa. Nah, tapi setelah pandemi saya tanyakan, kamu gimana bisa bisa pesan ini enggak? Wah, kami nggak bisa gaptek dan berbagai macamnya. Dia jualannya hanya offline aja. Jadi ada juga yang begitu kira-kira gitu. Nah, jadi tergantung saja teknologi. Tapi ada alangkah baiknya kemudian kita mengikuti tren teknologi hari ini. Ya sama seperti kita sekarang bisa berbicara, ada adik di mana-mana, Pak Indra di Ciputat, dan Masya Allah kita terkoneksi karena teknologi. Jadi gitu ya, luar biasa. Jadi teknologi. Coba sekarang bayangin ada adik sekalian. Seperti Gojek itu, ya GoFood itu, dia punya rumah makan nggak sih? Nggak punya kan? Tapi dia bisa terkoneksi dengan semua rumah makan. Hanya apa? Teknologi loh, Dek. Ya. Jadi bayangin, pemilik rumah makan terbesar di teknologi, GoFood dan berbagai macam itu, Masya Allah luar biasa loh, Dek. Ya, hanya teknologi. Jadi dia nggak punya rumah makannya, restonya dia nggak punya. Nah, gitu. Lalu kemudian pelayanan, ya pelayanan menjadi sangat penting sekali. Saya selalu katakan ya, rasa dan ramah itu menjadi penting sekali ya. Rasanya harus bagus, harus enak, tapi harus ramah, ya. Ramah, cari apa Mbak? Tapi kalau ramah aja rasanya nggak enak, orang nggak mau juga kalau untuk kuliner kira-kira gitu. Jadi perpaduan antara rasa dan ramah, 2R ya, rasa dan ramah. Lalu kemudian yang keenam adalah perencanaan strategi pemasaran. Dibuatlah perencanaan strategi pemasaran. Nah, kita tahu ada teori 4P dalam rencana strategi pemasaran itu yang selalu kita kenal. Ya, yang pertama apa, Dek? Produk. Nah, produk. Produk itu apa? Barangnya. Ya, barangnya harus apa, Pendra? Barangnya harus cakep, barangnya harus bagus dan berbagai macamnya. Jadi kalau mau jualan tuh perhatikan produknya. Ya gitu kan. Produknya harus bagus kira-kira gitu. Nah, selalu saya tanya,
Padahal orang datang ke toko itu pada dasarnya dia nggak ada, cuma nemenin temannya atau apa. Tapi karena produknya unik, lucu, dia beli itu, ya kan? Ternyata rata-rata orang Indonesia itu belanja itu bukan karena catatannya, tapi karena ya keinginan spontanitas tadi kan kira-kira gitu ya. Jadi itu Masya Allah luar biasa. Rata-rata saya tanya, kenapa kamu beli? Karena unik, lucu, unyu-unyu kalau bahasa anak generasi milenial hari ini kira-kira gitu kan. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi juallah, bikinlah produk satu yang unik ya, yang beda dengan orang lain, yang menarik, simple dan berbagai macam. Jadi itu menjadi menarik. Lalu yang kedua adalah price, harga. Produknya bagus, tapi harganya mahal, orang nggak mau, ya nggak punya duit, ya, kira-kira gitu kan. Jadi sesuaikan kira-kira antara produk dengan price gitu, harga. Nah, ada orang rata-rata mainnya di segmentasi murah. Nah, masih ingat kasus Lion Air dan Lion Air dan Batik Air. Itu kan sama-sama miliknya dia kan. Lion Air itu bermain di kelas harga murah. Dia menjatuhkan harga pada saat itu, ya. Nah, Lion Air, orang ingat pesawat murah ya Lion Air kira-kira. Lalu kemudian karena Lion Air banyak bermasalah, dia bikinlah Wings Air, ya masih dia juga kira-kira gitu kan. Kalau alternatif andai kata ini tidak bagus, maka ada Wings Air. Tapi dia bikin untuk menyaingi Garuda, dia bikinlah namanya Batik Air. Nah, Batik Air itu saya suka naik juga Batik Air misalnya, dan itu dikasih makanan, lalu di depan kita ada layar sama seperti di Garuda ya, dan itu Masya Allah luar biasa. Jadi price itu menjadi sangat penting, dan itu bikin kalang kabut Garuda kan. Nah, apa yang terjadi kemudian di kasus Garuda? Garuda yang bermain di kelas atas, ya kelas yang mewah, lalu Garuda juga turun, dia bikin kelas murah, menyaingi Lion. Apa kelasnya? Masih ingat ada deh? Citylink. Meskipun masuknya dulu awal-awal berebutan masuknya itu, ya lalu kemudian ya dan berbagai macamnya Citylink. Nah, jadi Garuda, Lion itu menjadi menarik bagi saya dalam pertempuran pesawat di Indonesia kira-kira gitu. Price tadi kira-kira untuk harga tadi ya. Lalu kemudian place tempat. Nah, tempat ini menjadi penting juga. Produknya bagus, harganya murah, tapi sulit didapatkan. Place itu tempat ya. Kalau bahasa ekonominya ya mudah didapatkan ya. Belinya gimana Pak Hendra? Ada di mana-mana. Ya, sama kalau ada di mana-mana bisa gampang pakai GoFood dan berbagai macamnya, air laku juga kan kira-kira gitu kan. Jadi ya mudah didapatkan lah kira-kira, mudah membelinya ya, dan itu dan berbagai macamnya. Lalu kemudian promosi. Nah, promosi ini menjadi sangat penting. Ya, inilah yang kita bicarakan di hari ini, promosi. Barangnya bagus, price-nya bagus, tempatnya bagus, mudah dapatkannya, tapi nggak dikenal orang, sulit juga, gitu kan? Maka butuh dipromosikan. Tapi menarik bagi saya, ya, Mbak Nur Hayati Subakat mengatakan, ya, 4P ini nggak ada artinya apa-apa nih katanya. Kenapa? Ya, tanpa 5P. Nah, ini menjadi menarik. Produk ente hebat, kalau Allah nggak gerakin, apa yang kelimanya? Yang kelimanya pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu apa? Gimana caranya, Pak Hendra? Ya, memantaskan diri di hadapan Allah. Bagaimana cara memantaskan diri? Baca Quran. Bagaimana memantaskan diri? Rajin sholat. Mana memantaskan diri? Rajin sedekah. Maka di ujung ayatnya dikatakan, tijaratan lan tabur, bisnismu tidak akan pernah merugi. Surat Fatir ayat 29. Nah, itu yang saya amalkan setiap hari, ya. Bangun tidur, ya, sholat tahajud, qiyamul lail, baca Al-Qur'an, lalu kemudian sholat ke masjid, lalu sedekah, bismillah merem aja, ya, habis itu ya berdagang, ya, dan berbagai macamnya. Jadi Masya Allah luar biasa. Apa yang dilakukan Ibu Nur Hayati Subakat di tengah pandemi Covid, awal-awal pandemi Covid, di saat orang belum bersedekah, dia sudah sedekah 30 miliar atau berapa puluh miliar itu untuk membeli alat-alat APBD, alat-alat Covid itu. Jadi Masya Allah luar biasa. Di saat orang berhemat, dia malah sedekah. Jadi wajar kalau kemudian Wardah itu Masya Allah luar biasa ya bagi saya ya. Dia seorang santri pesantren ya, yang kemudian kuliah di ITB, dan kemudian Masya Allah luar biasa bagi saya. Jatuh bangun. Tapi Masya Allah keyakinannya pada pertolongan Allah ini menjadi luar biasa. Sehebat apapun produkmu, kalau Allah nggak nolong nggak bakalan jadi itu. Yang gerakin orang belanja itu kan Allah. Surat tadi yang kita baca tadi, dalam surat Toha kan, 132 tadi yang kita baca tadi kan, wa'mur ahlaka bis-shalah. Ya, perintahkan keluargamu untuk sholat. Nggak usah, aku nggak tanya rezeki deh kata Allah. Yang gerakin dari rumah pengen belanja ke tokonya Allah, ke tokonya Khofifa, ke tokonya Rizda, itu
Allah, bukannya kita. Saya pernah coba deh serius nih. Saya beli barang nih sepatu ya, warnanya saya minta sama mbaknya hitam. Sampai di rumah saya buka, dikasih warna coklat. Masya Allah, saya bilang gue mintanya hitam malah dikasih coklat. Tapi tahu nggak ketika dipajang, yang coklat tadi lakunya Masya Allah luar biasa, lebih dahuluan. Itu menunjukkan Hendra Khalid bukan ente yang pinter. Karena gua kira-kira bahasanya Allah kira-kira gitu kan. Dan mungkin banyak lagi yang dialami oleh para pedagang yang lainnya kira-kira gitu. Jadi sudahlah ya Allah. Price harga sudah banting-banting harga nggak laku juga. Allah ini nggak pernah dilibatin sih, sholat subuhnya nggak pernah langsung tancap gas sholat dagang aja. Jadi sudahlah. Price tempat juga gitu kan. Tempatnya sudah bagus, sudah berbagai macamnya nggak laku-laku juga. Karena Allah nggak gerakin belanjanya. Ya gitu. Promosinya Masya Allah luar biasa. Sudahlah ya. Mintalah promosi dari Allah. Allah yang kemudian meniupkan promosi itu dari satu rumah ke rumah lain dengan caranya Allah. Ya, jadi Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Libatkanlah Allahnya. Jadi ini yang saya ingin ajarkan sama adik-adik sekalian di mata kuliah kewirausahaan di satu semester ini. Pada dasarnya melobi Allah itu menjadi salah satu cara yang sangat jitu bagi saya pemasaran. Nah, selalu saya terinspirasi dengan Bu Nur Hayati Subakat ini ya. Jadi Masya Allah luar biasa bagi saya. Dan Bu Nur Hayati Subakat ini adalah merupakan ya bagian daripada kita semua lah bagi saya. Jadi Masya Allah luar biasa. Adik-adik sekalian rahimahullah, jadi menjadi sangat penting ya bagi kita kemudian untuk belajar, ya memahami dan berbagai macamnya tentang ini. Adik-adik sekalian rahimahullah, nah kita akan lihat lagi nah target ya rencana pemasaran. Kenapa kemudian sudah pemasaran tapi kok nggak untung-untung juga? Nah, ada kesalahan pemasaran. Yang pertama adalah target pasar yang terlalu besar. Yang kedua adalah target pasar yang salah. Yang ketiga adalah mencari target pasar di tempat yang salah. Jadi inilah tiga yang membuat kemudian kita sudah capek pemasaran tapi kok nggak berhasil. Targetnya terlalu besar, pengen satu Indonesia, sudah ambil Ciputat aja dulu. Oh Ciputat, ambil saja lah, Logoso aja dulu. Ambil mana samping kampus. Nah itu yang paling bagus. Target pasar yang salah. Masih ingat ceritanya Pak Hendra dulu target pasar yang salah? Dia jalan-jalan lah ke suku Baduy di Pandeglang sana. Dia lihat, bang, bagus ini kita buka pabrik sepatu. Kenapa? Itu lihat orang-orang Baduy nggak pakai sepatu semuanya. Dia butuh ini. Kita buatlah pabrik sepatu. Dibuatlah pabrik sepatu dekat orang Baduy sana, nggak ada yang beli. Kenapa? Karena mereka berjalan kemana-mana tanpa alas kaki. Nah, jadi ini namanya salah. Target pasar yang salah. Ya, jadi harus betul-betul dilihat dari banyak sisi. Lalu mencari target di pasar tempat yang salah. Contoh apa? Wah, di tengah sawah, tengah hutan. Wah, biaya kontrakannya murah ini. Ya, kita bukalah di sana. Ya, nggak ada orang lewat. Lalu buat apa juga? Salah targetnya. Ya, jadi sama juga memasarkan misalnya, memasarkan jam. Ya, sekarang tuh kan ada banyak jam anak-anak itu kan. Nah itu menjadi menarik bagi saya. Dibikin game di situ nggak laku. Wah, ini kan lagi musim game-game, anak-anak paling suka. Nggak laku, kenapa? Orang tuanya nggak suka game. Maka sekarang dibuatlah jam ya dengan kecepatan berbagai macamnya tanpa game. Ternyata itu lebih laku. Nah, jadi jangan sampai kemudian mengikuti tren, tapi kemudian bertentangan dengan orang tuanya, karena barang nggak laku. Yang beli kan orang tuanya, kira-kira gitu ya. Nah, ini jadi menarik. Saya pikir itu ya adik-adik sekalian ya. Jadi, Masya Allah luar biasa. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Nah, saya akan tertarik dengan konsepnya Mbak Nur Hayati Subakat yang selalu saya gaungkan di TV maupun di radio dengan konsep 5P tadi. Apa tadi adik-adik masih ingat? Yang pertama apa tadi? Produk. Yang kemudian adalah price. Yang ketiga adalah flash. Yang keempat promosi. Yang kelima jangan lupa nih pertolongan Allah. Jadi yang bikin kita berhenti bernapas hari ini itu Allah. Yang bikin hari ini kita nggak dapat untung sama sekali itu Allah. Tapi yang ngasih banyak hari ini juga Allah. Jadi dapat banyak, alhamdulillah. Nggak dapat, ya alhamdulillah. Sebatas itu rezeki kita dan keluarga. Nah disitulah nikmatnya kita berdagang. Jadi kalau pertolongan Allah tuh kita nggak penting lagi tuh lihat, tetangga gue laris paris, ya sudahlah rezeki masing-masing kira-kira. Bisnis bisa ditiru tapi rezeki nggak bisa ditiru. Kenapa? Allah yang menentukan rezekinya. Jadi di situ kemudian lomba-lomba lah melobi Allah untuk memantaskan diri di hadapan Allah.
Pantaskan sholatnya, pantaskan sedekahnya, pantaskan apalagi tadi? Pantaskan baca Al-Qur'annya. Nah, kalau itu sudah pantas, kira-kira Allah pantasin nggak rezeki kita? Allah pantasin rezeki kita. Kira-kira Allah pantasin nggak untuk dijaga di tengah pandemi ini? Allah pantasin. Sudahlah, swear. Yang penting lobby lah Allahnya. Nah, saya pikir hampir semua orang, termasuk siapa yang saya sering ceritakan, Mas Budi Harta, pemilik pabrik baja terbesar di Cikarang itu, yang mobilnya apa? Utamakan sholat dan selamat. Warna hijau lewat di tol. Mas Mono, tuh pemilik ayam bakar Mas Mono. Bagaimana dia cara melobi Allahnya? Cara melobi Allahnya adalah karyawan tiap malam Jumat kahfian. Lalu kemudian setiap sholat Jumat tutup semuanya, hari Jumat tutup, ya. Lalu kemudian apa lagi? Absensi paginya sholat duha. Tuh bagus tuh, nanti ada adik bikin warung atau apa tuh absensi paginya duha. Saya tanya, Mas, kok absensi paginya duha sih, Mas? Ya, iya, dia bilang kalau bikin jus, ya itu bisa mah ditatar seminggu mah bisa bikin jus tuh karyawan. Tapi kalau sholatnya sulit deh. Jadi masya Allah luar biasa, bisnisnya naik terus. Lalu kemudian Mas Mono itu apa? Senin Kamis itu gratis tuh makan di sana tuh bagi yang puasa, ya dapat ayam bakar plus es teh manis. Saya bilang, Mas, rugi nggak? Nanti kalau ada orang bohong-bohongan, gue puasa kira-kira gitu. Ya sudah, terserah Allah mah kira-kira. Apa yang terjadi kemudian? Ya ayam bakarnya itu naik penjualannya. Yang awalnya 1.000 jadi 10.000. Ada aja pengajian-pengajian mesan dan berbagai macamnya. Nah, siapa yang gerakin tuh? Allah tuh. Pemasarannya melalui Allah gitu tuh, Dek. Jadi sudahlah, saya juga terapin kok yang gitu-gitu tuh. Jadi masya Allah nggak usah pusing-pusing deh. Jadi kenapa kita panik, stres, pusing 7 keliling itu karena kita mengejar dunia ini tanpa melibatkan Allahnya. Saya tanya sama Raden, ini dunia nih, bulat nggak dunia ini? Bulat ya, meskipun orang berbeda pendapat. Bulat nggak? Bulat? Bulat. Ada nggak ujungnya? Kak Indra tanya sama Raden, ada nggak ujungnya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau mengejar nggak ada ujungnya nih, apa yang kita rasakan? Capek, letih, putus asa, kok begini, aku gak punya duit, ya Allah. Capek, letih. Tapi kalau mengelilinginya dengan Allah, tenang, kuat, ya Allah yang punya dunia ini semuanya. Tahu-tahu mati, selesai, sudah. Capek deh, mengejar dunia itu nggak ada ujungnya. Ujungnya cuma satu, ya. Apa kata Allah? Jama'a ma law wa'adada. Kau ngumpulin duit pagi hari, ya, jama'a ma. Lalu malam hari wa'adada, kau hitung dia, ngumpulin capek, ngitungnya capek, ya. Sampai kapan kata Allah? Hatta zurtumul maqabir, kematian lah mengakhiri semuanya. Nah, jadi nikmat sekali lah. Itu yang saya ajarkan sama adik-adik sekalian. Saya ngajar wirausaha ini tidak hanya mengajarkan adik-adik tentang 4P tadi, tapi saya ingin 5P, ya. Atau kalau bahasanya Agim 5 berapa Rizda? 5mu ya. Apa? Mutu. 5mu, kalau Agim 5mu seingat saya. Apa yang pertama adalah mutu ya. Ya, mutunya harus bagus, lalu kemudian murah, ya kan? Harus barangnya harus murah. Sama itu kan price kan. Lalu yang ketiga adalah multi manfaat ya, harus banyak manfaatnya ya. Yang kemudian apalagi satu, yang keempat mutakhir ya, harus mutakhir, up to date terus, barang terkini terus. Yang kelima apa ya? Mudah mendapatkannya. Itu kan mirip-mirip kan? Agim dengan 5mu. Nur Hayati Subakat 5P. Rizda 5 apa nanti nih kira-kira? Atau Sania 5 apa nih? Samsinar 5 apa nih kira-kira gitu? Allah 5 apa kira-kira? Jadi harus punya lah kira-kira gitu ya. Tapi rata-rata lah inovasi dari 4P tadi semua kira-kira gitu ya. Nah, saya pikir itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat terus. Jangan lupa libatkan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, kita akan memperoleh segala-galanya dekat dari Allah. Tapi kalau Allahnya kita tinggalkan, Allahnya kita jauh, maka kita akan kehilangan segala-galanya dari Allah. Sehebat apapun produkmu, sehebat apapun apapun tadi price-mu, sehebat apapun price-mu, sehebat apapun promosimu, kalau Allahnya kau tinggalkan, kau akan kehilangan segala-galanya dari Allah. Mudah bagi Allah untuk memberi, mudah pula bagi Allah untuk mengambilnya. Jadi bisnis itu adalah dekat dengan Allah. Thank you, makasih. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan silakan.